3 kata yang menggambarkan pembangunan MRT versi Mas Tomo. Panjang, kompleks, sabar. Oke. Kita melakukan imbauan kepada masyarakat terkait dengan ruas-ruas jalan yang terdampak dari pekerjaan pembangunan konstruksi fase 2. Harus ada sejumlah protokol yang dilakukan gitu. Nah, itu kan takes time ya. Iya, takes time ya. Halo sahabat Kompas.com, saat ini saya video jurnalis Kompas.com, Sana Olivia sudah berada di Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Hari ini saya mau bertemu seseorang dari PT MRT Jakarta dan kami akan membahas lebih lanjut nih tentang proyek-proyek MRT Jakarta ke depannya. Yuk ikut saya. Nah sekarang saya sudah ambil visitor card dan saya akan naik ke lantai 22. Nah, sahabat Kompas.com, sekarang saya sudah ada di lantai 22 Gedung Wisma Nusantara dan saya sudah bersama Mas Tomo. Halo. Halo teman-teman. Mas Tomo sebagai apa nih di MRT? Iya, saya PLT Corporate Secretary. Sekarang ini memang banyak menjadi pertemuannya dia. Kita juga masyarakat untuk menjelaskan gimana progres MRT Jakarta dan hal-hal menarik yang dilakukan oleh MRT Jakarta. Oke, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit lebih lanjut ya soal lebih detail soal itu ya. Ya. Udah kita bicara dari progres konstruksi dari Bundaran HI sampai ke kota, itu dari angka actual progresnya ya, itu di angka 51%-an. Dari target kita itu kurang lebih di angka 50%-an. Jadi alhamdulillah sebetulnya udah lebih cepat daripada target. Iya. Nah, memang dari Bundaran HI sampai ke kota yang progresnya paling advance itu di area Tamrin sampai ke Monas gitu. Itu memang paling progres tercepatnya ya, karena memang dimulai juga duluan dibandingkan paket-paket yang lain. Jadi yang menyusul juga nanti setelah yang Tamrin sampai Monas, terus juga progres berikutnya yang juga sedang dikerjakan di fase konstruksi ini di kota ya. Terus juga yang memang di antara itu ada yang Harmoni sampai dengan Mangga Besar itu juga sedang berjalan. Tapi itu kalau kita bandingkan dari 3 kawasan tersebut, yang paling cepat tadi urutannya ya, sesuai urutan Tamrin Monas, terus habis itu kota, terus Harmoni Mangga Besar gitu. Perencanaan rekayasa lalu lintas itu dilakukan gitu. Nah, karena konstruksi khususnya stasiun, kan kita ke arah kota ini fase 2 ini underground ya. Nah, underground itu walaupun stasiun ada di bawah, tapi kan pekerjaan itu mulai dari atas. Gitu. Ketika pekerjaan itu mulai dari atas, terus ada alat-alat berat, ada aktivitas yang dilakukan, itu kan akan orang lalu lalang, dan itu kan akan ada pagar-pagar yang pagar-pagar proyek ya, bahasa sederhananya pagar proyek itulah yang memang sedikit banyak memakan ruas jalan. Namun sebagai langkah yang dilakukan MRT untuk meminimalisir dampak dari pembangunan konstruksi di fase 2 ini, perencanaan dilakukan sedemikian rupa agar pagar-pagar konstruksi yang ditempatkan di jalanan itu tidak mengurangi jumlah lajur jalan. Jadi misalnya kalau lajurnya tadinya ada 4, ya 4 tetap gitu ya. Cuman mungkin posisinya atau secara diameternya ya lekuk-lekuknya agak berubah, secara diameter mungkin agak berubah, tapi ya, MRT sebisa mungkin berusaha mempertahankan jumlah lajur tadi. Ini juga secara aktif melakukan publikasi, melibatkan teman-teman media tentu, terus juga kita juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan, karena kita kan memang sangat dibantu oleh Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas tadi, dan kita juga memasang publikasi-publikasi yang kaitannya dengan rekayasa lalu lintas, titik-titik yang kita imbau masyarakat untuk menghindari karena akibat dari pekerjaan konstruksi, itu kita pasang di sejumlah titik. Itu mulai dari kalau di offline-nya mungkin ada dari media luar ruang ya, LED di beberapa jalan, terus juga secara digital juga ada di media sosial. Kita melakukan imbauan kepada masyarakat terkait dengan ruas-ruas jalan yang terdampak dari pekerjaan pembangunan konstruksi fase 2. Tantangan terbesar kalau untuk pekerjaan konstruksi sipil fase 2 MRT Jakarta memang pada pekerjaan teknis di lapangan yang ada kaitannya dengan cagar budaya. Jadi kan memang beberapa titik stasiun ataupun koridor
yang dibangun MRT Jakarta itu bersinggungan dengan entah itu benda cagar budaya atau kawasan yang termasuk dalam atau dalam radius dari suatu bangunan cagar budaya. Nah, bagaimana konstruksi itu dilakukan dengan tetap menjaga atau perseverance terhadap bangunan-bangunan ataupun situs-situs cagar budaya tadi, ya itulah memang yang harus dilakukan dengan cermat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Karena regulasi untuk penanganan benda cagar budaya ini ada ya, dan ya itu tentu tidak boleh dilanggar. Itu menjadi salah satu perhatian utama dari MRT Jakarta dalam melakukan konstruksi di area tersebut. Sehingga ketika proses konstruksi berlangsung dan itu ada dampaknya terhadap titik-titik tertentu itu ketemu ataupun terdampak dari ke bangunan ataupun situs cagar budaya, tentu itu harus ada sejumlah protokol yang dilakukan gitu. Nah, itu kan takes time ya. Iya, takes time ya. Dan itu akan menambah waktu dan juga mungkin diperlukan penyesuaian secara teknis di lapangan supaya tadi gimana pekerjaan ini dilakukan dengan meminimalisir impact terhadap bangunan atau benda cagar budaya tersebut. Dan selain itu sebetulnya ada hal tantangan lain ya, karena kita bicara fase 2 secara keseluruhan itu kan tidak hanya pekerjaan sipil, tapi ada juga pekerjaan pembuatan keretanya gitu ya, atau pekerjaan persinyalan gitu. Nah, proses-proses untuk mendapatkan tender ya dalam hal ini untuk mendapatkan kontraktor untuk penyedia persinyalan, tender untuk penyedia kereta, karena ini hal-hal yang spesifik secara teknis, bukan lebih umum. Kalau sipil tadi saya bicara lebih umum ya. Kalau ini kan ngomongin kereta MRT itu jenisnya spesifik ya kan, ngomongin persinyalan MRT jenisnya spesifik. Di Indonesia pun sebenarnya kan bukan, MRT itu belum jadi hal yang common ya, maksudnya memang kita masih dalam proses belajar, even itu MRT bersama pemerintah dalam hal ini pun juga masih dalam tahap belajar. Nah, karena kita pun juga masih dalam tahap belajar secara industri di nasional, tentu belum lagi kita juga ada ketentuan karena ini kan pembangunan MRT fase 2 ini kan menggunakan JK loan ya, sama seperti yang di fase 1, dan ada ketentuan-ketentuan yang diatur di sana bahwa kaitannya dengan bagaimana mekanisme tender yang harus dilakukan, karena ini international tender ya, international competitive bidding, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bagaimana pemenuhan prosedur dari loan JIK ini. Nah, itulah memang kadang-kadang kita memerlukan waktu gitu ya. Misalnya tadi proses tender kereta, ternyata ada isu yang memang ditemukan dalam proses tender ini gitu. Nah, itu ada waktu-waktu yang sifatnya non teknikal. Jadi memang campur ya, ada teknis di lapangan, tapi ada juga isu-isu yang sifatnya non teknis di lapangan. Jadi memang kita ada rencana di salah satu atau salah 2 stasiun kita mungkin untuk kita tempatkan penemuan contoh-contoh benda-benda yang mungkin termasuk bagian dari cagar budaya yang kita temukan selama proses konstruksi berlangsung. Satunya apa mungkin kalau bisa di-spill satu aja? Ya mungkin rel waktu itu kita pernah ketemu, tram ya, tram zaman Belanda. Terus habis itu juga kita pernah menemukan, kalau peledak itu kita ketemu di fase 1. Fase 1 kita pernah menemukan semacam mortar ya, mortar mungkin zaman perang dulu gitu. Terus kalau ini ada lagi mungkin kayak semacam keramik, juga ada terakota, ntar bisa dicari definisinya, itu juga bagian dari cagar budaya. Nah, tapi kan benda-benda apa yang memang bisa ditampilkan di stasiun itu masih dalam proses ya. Kita akan tentu harus kita bicarakan lagi dengan instansi yang berwenang, karena kan namanya tadi saya sampaikan cagar budaya itu ada protokol bagaimana pengelolaan, bagaimana cara menampilkan, menyimpan pun dengan seperti apa, itu treatmentnya kan khusus. MRT beberapa tahun ke depan, selain fase 2 yang sedang kita lakukan konstruksi, kita juga ada rencana pembangunan untuk koridor timur baratnya. Koridor timur barat untuk phase 1 stage 1 atau fase 1 stage 1 itu dari Tomang sampai Medan Satria. Memang itu kan sudah dicanangkan tahun lalu oleh Pak Presiden Joko Widodo ya. Dan tahun depan rencananya kita akan memasuki proses tender untuk kontraktor sipilnya. Setelah proses tender nanti tentu akan normalnya proses akan bisa berlanjut ke proses konstruksi. Gitu. Selain koridor timur barat, kita juga ada rencana koridor
dari Fatmawati ke Taman Mini gitu. Nah itu memang pre-FS-nya sudah tersedia waktu itu, yang menyusun adalah dari pemerintah, perwakilan dari pemerintah Korea gitu ya. Nah ini nanti masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari proyek ini, karena memang skemanya menggunakan skema yang berbeda nih. Kalau tadi kan saya cerita fase 1, fase 2 menggunakan skema pinjaman untuk pendanaannya ya, pinjaman dari Jepang melalui JICA. Kalau dari Fatmawati ke Taman Mini itu sepertinya akan menggunakan skema yang berbeda berdasarkan usulannya previsibility study-nya dari Korea gitu. Tapi nanti kita akan lihat, tentu Pemprov dalam hal ini mungkin melibatkan dengan pemerintah pusat akan membahas lebih lanjut seperti apa skemanya gitu ya. Kalau Taman Mini bisa jadi integrasi sama LRT juga. Iya, itu bisa juga akan jadi salah satu titik integrasi juga dengan LRT jika memang titiknya disetujui seperti apa yang diusulkan mungkin ya. Maksudnya kan nanti kita lihat titik pasnya, titik persisnya di mana sih Taman Mininya, di sebelah mana gitu. Nah ini berdasarkan pre-FS-nya dari si Korea tadi. Selain itu juga memang ada rencana penyusunan kajian bersama antara MRT Jakarta yang sudah ber-MOU dengan Sinarmas ya. Waktu itu untuk melakukan studi rencana jalur dari Lebak Bulus sampai ke arah Tangsel ya, Tangerang Selatan. Nah, itu kan sifatnya kita akan menyusun kajian bersama dulu, Mbak. Jadi dari kajian bersama tadi, baru nanti selanjutnya apa kita lihat nanti dari hasil kajian bersama yang kita lakukan, yang kita ber-MOU dengan Sinarmas tadi. Mungkin seperti itu. Pembangunan fisik ya. Jadi kan tadi kajian ini kan sebetulnya lebih ke mendekati kajian kelayakan ya kan. Jadi kalau suatu proyek suatu proyek yang dibangun itu kan pasti harus melalui suatu kajian kelayakan. Nah, layak atau enggak nih sebenarnya ke arah sana. Dan kalaupun enggak layak, misalnya dari titik A ke titik B, layak enggak? Oh, ternyata enggak layak kalau langsung ke B, mungkin harus ke C dulu. Nah, itu kan nanti subject to evaluate ya. Pasca kita lihat hasil kajiannya seperti apa gitu. Berarti maksudnya uji kelayakan bisa jadi misalnya kayak cukup banyak nggak sih orang yang mau naik itu misalnya. Betul, gitu termasuk ya? Gitu. Terus titik stasiunnya persis di mana aja. Itu kan juga bagian dari kelayakan. Iya, titik strategis lokasinya. Betul, gitu ya. Karena nanti kan stasiun ditempatkan di mana saja, lahannya siapa gitu kan. Terus juga termasuk nanti skema pendanaannya gimana, menggunakan apa. Kalau semuanya sudah firm, ya baru bisa dilanjutkan ke tahap konstruksi. Mungkin seperti itu. Jadi belum ada gambaran nih kapan kira-kira udah mulai. Belum, mungkin saya belum bisa sampaikan. Sebetulnya ini adalah bagian dari kelanjutan pengembangan stasiun Bundaran HI itu sendiri. Jadi stasiun Bundaran HI itu akan dikembangkan dalam proyek Extended Concourse namanya. Extended Concourse itu jadi kalau teman-teman baru turun ke stasiun Bundaran HI, naik eskalator misalnya turun ke bawah, itu kan sampai di level pertama yang ada pemeriksaan, security, mesin tiket dan lain-lain ya. itu concourse. Nah, concourse-nya sebetulnya kita secara struktur masih ada sisa panjang yang mungkin masyarakat belum lihat karena kita kasih sekat untuk. Jadi itu berarti area gitu. Area itu tuh kita sebutnya area concourse. Jadi secara struktur sebetulnya stasiun Bundaran HI ini ada bagian area concourse yang memang belum kita buka. Gitu. Jadi jauh lebih luas dari panjang dari yang sekarang gitu. Nah, tapi memang bagian yang belum kita buka ini kita masih dalam studi untuk pengembangannya seperti apa. Bentuknya nanti akan kita apain nih gitu ya. Nah, dari kajian mungkin teman-teman udah lihat ada di media sosial yang muncul nih kayak ada entrance baru di depan Plaza Indonesia seperti itu ya. Lebih dekat ke arah bundaran ya. Maksud saya Bundaran HI-nya. Ya itu bagian dari itu. Jadi nanti ketika extended concourse itu dikembangkan, jadi mulai dibangun, termasuk juga kita akan menyiapkan penataan atau pembangunan entrance baru di mendekati kawasan Bundaran HI. Kalau arah Plaza Indonesia mau menuju nyebrang ke GI, nah sebelum itu tuh ada area yang luas ya. Mungkin dekat situ. Jadi dekat situ akan ada entrance. Nah, di bawahnya yang dari sambungannya dari stasiun Bundaran HI itu kurang lebih sepanjang itulah. Mendekati ya ada pintu masuk itu untuk masuk ke kawasan barunya dari stasiun Bundaran HI. Jadi akan lebih mendukung konsep vibrantnya di
Bundaran HI sendiri, karena kan di Bundaran HI ini dan sekitarnya memang identik dengan shopping gitu kan ya, dengan perbelanjaan, dengan mixed use perkantoran, terus orang lalu lalang ya kan untuk transit dari satu gedung perbelanjaan ke tempat perbelanjaan lain ataupun ke kantor. Nah, ini akan semakin didukung lagi dengan peningkatan atau ekstensifikasi dari si konkorsnya stasiun Bundaran HI itu sendiri. Berarti di gitu. Area tambahan itu juga bisa jadi bakal ada banyak toko-toko komersil, area-area komersil. Ya, itu konsepnya memang masih belum final ya. Untuk di bawahnya itu akan seperti apa nih? Gitu. Kapan rencana mungkin mulai eksekusi? Kalau eksekusi, kalau final desainnya itu akan di tahun ini, Mbak. Okay. Jadi kan kita sedang berarti masih perencanaan tata letak gambar kayak gitu. Iya, final design yang juga akan dibahas dengan Pemprov DKI dalam hal ini itu akan di tahun ini. Jadi once itu sudah di proses ya di fix, itu harusnya bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk pembangunan dan lain-lain. Tapi harusnya teman-teman masyarakat tidak perlu khawatir karena ini kan tidak sekompleks untuk membangun MRT jalur kereta ya kan ini sebetulnya hanya perpanjangan dari stasiun yang udah ada. Sebetulnya untuk bagian dari konsep pengembangan dari konsep TOD Blok M ya, karena kan TOD Blok M milestone-nya beberapa udah dilakukan nih ya kan, mulai dari pembenahan taman literasi ya, habis itu juga ada revitalisasi Blok M Hub ya, terus jalur arah ke Panglima Polim nih bagaimana untuk semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melintas ke arah sana gitu. Nah, memang salah satu konsep yang dikembangkan adalah tadi Skybridge ya. Nah, kembali karena intinya dalam pengelolaan area TOD itu bagaimana memberikan kemudahan bagi pejalan kaki yang melintas. Nah, bentuknya memang bisa macam-macam. Kali ini yang kalau di Blok M tadi yang Mbak bahas adalah pedestrian deck ya, Skybridge ya maksudnya. Nah, itu salah satu konsep yang digunakan akan menggunakan seperti itu. Tapi memang Blok M ini nanti akan ada tahapannya Mbak untuk lebih lanjut lagi pengembangannya. Karena nggak hanya berhenti di situ, konsep ultimate Blok M itu nanti akan sampai ada pengembangan mixed use. Mixed use maksudnya campur gedung perkantoran, perbelanjaan dan mungkin tempat tinggal seperti apartemen dan sejenisnya. Itu di arah Blok M Hub dan juga terminal Blok M-nya. Jadi itu akan ikut direvitalisasi. Jadi memang akan terkoneksi gitu. Nah, tapi memang ada tahapan ya Mbak ya dalam pengembangan dalam pengembangan kawasan TOD Blok M. Akan semakin bercabang stasiunnya. Akan semakin bercabang dan diharapkan juga akan semakin menghubungkan masyarakat yang melintas beraktivitas khususnya di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Ada bawah tanah lagi juga ya tadi kalau kemarin sempat bahas sedikit. Iya, untuk nanti di area Blok M Ultimate itu yang ke arah terminal itu kan akan ada pengembangan yang ke arah bawah tanahnya. Paling wah ya. Kalau MRT sih memang masing-masing proyeknya ada tantangannya ya. Ngomongin fase 2 tadi ada tantangannya, ngomongin TOD ada tantangannya. Tapi tentu yang paling dekat ya, maksudnya yang paling dekat secara progres itu tentu fase 2 dulu. Fase 2 dulu ya, terlepas dari begitu banyak tantangannya, saya rasa khususnya dengan terhubungnya nanti koridor MRT Jakarta fase 1 sampai ke fase 2 sampai ke stasiun kota, harusnya akan semakin lebih banyak lagi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bermobilisasi di Jakarta. Karena nanti pengembangan fase 2 tidak hanya ngomongin konstruksi kan, tapi kita juga mulai secara paralel mengembangkan titik-titik integrasi dengan moda transportasi lain dan juga persiapan kawasan TOD-TOD-nya menuju ke arah kota tersebut. Panjang, kompleks, sabar. Oke. Harus sabar menunggu panjang yang kompleks itu. Jadi begitu ngobrol-ngobrolnya sama Mas Tomo dari PT MRT Jakarta ya, sahabat kompas.com. Jadi makin penasaran nih seperti apa MRT setelah berkembang ke berbagai sisi nih. Mulai dari Bundaran HI ke kota, kemudian sampai ke Tangerang Selatan juga. Lalu jangan lupa tadi adanya tambahan area di Bundaran HI juga di Blok M. Kita tunggu sama-sama ya sahabat kompas.com. Sekian informasi dari saya hari ini. Saya video jurnalis kompas.com, saya Olivia melaporkan dari Jakarta Pusat. Sampai jumpa lagi. Dadah.